penuh dengan berbagai macam rintangan. Tetapi Tuhan berkata, kita harus bisa bertahan di dalam segala situasi, bahkan dalam situasi sesulit apapun. Shalom bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Indra Sihotang. Kehidupan di dalam Bahtera Nuh. Banyak orang berpikir bahwa kehidupan di dalam Bahtera Nuh adalah suatu kehidupan yang sangat menyenangkan. Terkadang kita berpikir kehidupan seseorang itu sangat enak, nyaman, tentram, damai sentosa, tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kita tidak tahu seberapa sulit mereka menghadapi kehidupan. Terkadang kita melihat hanya dengan kacamata kita. Kita melihat dengan pemikiran kita, pola pandang kita. Kehidupan di dalam Bahtera Nuh juga mengalami hal yang sama. Kita berpikir sekilas bahwa mereka nyaman, aman, tentram, damai, sentosa di dalam Bahtera. Ternyata kehidupan di dalam Bahtera Nuh tidaklah semudah itu. Kehidupan di dalam Bahtera Nuh bukanlah kehidupan yang mudah. Sering kita menggambarkan kehidupan orang lain tanpa mengalami situasi yang mereka alami. Sering kita melihat kehidupan orang lain nyaman dan tentram, damai, aman, bahagia, tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mari kita lihat kehidupan di dalam Bahtera Nuh, sehingga kita mengetahui seberapa sulitnya kehidupan di dalam Bahtera itu. Kehidupan di dalam Bahtera Nuh, hidup dalam suatu tempat yang pengap, tertutup, penuh dengan segala jenis hewan-hewan yang pernah hidup di muka bumi ini. Jika ada kebun binatang terlengkap di dunia saat ini, salah satunya adalah di dalam Bahtera Nuh. Di dalam itu hiduplah segala jenis hewan-hewan berkaki empat, reptil, unggas, binatang merayap, dan segala jenis hewan-hewan yang ada di muka bumi ini, kecuali ikan-ikan. Di dalam Bahtera Nuh, keadaannya sangatlah ribut dengan berbagai jenis suara-suara hewan-hewan yang ada di muka bumi ini. Kita bisa gambarkan bagaimanakah suara-suara itu. Jika kita pernah ke kebun binatang, kita akan mengetahui seberapa ributnya di dalam Bahtera Nuh. Kejadian 7 ayat 24. Dan berkuasalah air itu di atas bumi selama 150 hari lamanya. Waktu yang sangat lama, berbulan-bulan hidup di dalam suatu tempat yang pengap, bersama dengan hewan-hewan yang mungkin sangat kelaparan dengan persediaan yang terbatas. Kehidupan di dalam Bahtera Nuh sering digambarkan dengan kehidupan kita umat-umat Tuhan. Kehidupannya tidaklah mudah, kehidupannya sulit. Dia hidup bersama dengan istri, 3 orang anak, dan juga menantunya. Tetapi mereka hidup juga dalam situasi yang penuh dengan tanggung jawab. Hidup untuk menanggung jawabi segala jenis hewan-hewan. Ada yang kotor, ribut, cara makan hewan yang tidak terkontrol, buang kotoran sembarangan. Kehidupannya tidaklah mudah. Kehidupan di dalam Bahtera Nuh mungkin juga akan kita alami. Sepintas lalu orang-orang berpikir bahwa kehidupan kita ini sangat aman, nyaman, damai, tanpa ada kerikil-kerikil yang menghalangi kehidupan kita, tanpa ada ombak-ombak yang mengguncang perahu kita. Kehidupan di dalam Bahtera Nuh digambarkan dengan kehidupan umat-umat Tuhan yang sedang berjalan menuju kepada keselamatan. Kehidupannya tidaklah mudah, penuh dengan berbagai macam rintangan. Tetapi Tuhan berkata, kita harus bisa bertahan di dalam segala situasi. Bahkan dalam situasi sesulit apapun, kita harus tetap bisa bertahan. Kita mungkin hidup bersama dengan orang-orang yang membuat kita tertekan. Kita hidup bersama dengan orang-orang yang mungkin membuat kita terganggu, terusik. Kita hidup bersama dengan istri, anak-anak, menantu, bersama dengan tetangga-tetangga yang mungkin tidak sesuai dengan pemikiran kita, yang tidak sesuai dengan pola pikir kita. Sama seperti Nuh, hidup bersama dengan hewan-hewan yang mungkin membuat dia terusik, membuat dia terganggu, mengganggu ketenangannya. Kita juga hidup bersama dengan orang-orang yang mungkin membuat kita terganggu, tertekan. Tetapi sebagaimana Nuh hidup bersama dengan hewan-hewan itu, sekalipun membuat dia terganggu dan terusik dalam hal kenyamanan, tetapi dia tetap bertanggung jawab untuk memeliharakan mereka. Dia tetap bertanggung jawab dan memberi kebaikan bagi mereka untuk memeliharakan hewan-hewan itu. Demikian juga kita dengan umat-umat Tuhan, hidup bersama dengan orang-orang yang mungkin membuat kita terganggu, membuat kita terusik, mengganggu kenyamanan kita. Tetapi kita harus tetap bisa sabar. Bahkan kita harus memberikan kebaikan bagi mereka, sebagaimana Nuh memberi kebaikan kepada hewan-hewan itu. Kehidupan di dalam Bahtera Nuh adalah kehidupan yang serba sederhana, serba kecukupan. Persediaan makanan selama 150 hari yang disiapkan di dalam satu bahtera tidaklah cukup.
tetapi Tuhan mencukupinya. Hal yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Tidak ada kulkas, tidak ada magicom, tidak ada listrik, tidak ada makanan yang diawetkan, tidak ada makanan instan. Semuanya adalah makanan dari alam yang dipersiapkan sebelum masuk ke dalam bahtera. Kehidupan di dalam bahtera tidaklah mudah. Kehidupan di dalam bahtera penuh dengan penyangkalan diri. Kehidupan di dalam bahtera penuh dengan penyerahan. Sebagaimana Nuh menghadapinya dengan setia, dengan sabar, dan penuh penyerahan. Demikian juga kita dengan umat-umat Tuhan. Sekalipun kehidupan kita hidup penuh dengan penyangkalan diri, hidup penuh dengan kesusahan, hidup penuh dengan tekanan, hidup penuh dengan berbagai cobaan, namun Tuhan berkata, kita harus bisa bertahan. Lalu mengapa Nuh bisa bertahan? Berbulan-bulan lamanya dia tinggal di dalam bahtera dan bisa bertahan dengan keadaan seperti itu. Oleh karena dia percaya kepada janji Tuhan. Janji Tuhan yang mengatakan kan ada saatnya bahwa dia akan keluar dari dalam bahtera. Dia mempunyai janji itu di dalam hatinya bahwa kehidupannya tidaklah seperti itu selamanya. Demikian juga dengan kita. Mengapa kita bisa bertahan di dalam kehidupan yang penuh dengan tekanan, penuh dengan problema, penuh dengan masalah-masalah, penuh dengan berbagai pencobaan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan berbagai macam ujian? Karena kita percaya kepada janji Tuhan bahwa kita tidak akan selamanya di bumi ini, bahwa perjalanan hidup kita di dalam dunia ini akan segera berakhir, bahwa Tuhan telah menyediakan suatu tempat bagi kita. Inilah yang merupakan janji pengharapan dari Tuhan bagi kita. Mendung tidak selamanya kelabu. Kehidupan kita di bumi ini sedang menunggu kedatangan Yesus kedua kali, sedang menunggu janji pengharapan dari Tuhan bahwa Dia telah menyediakan suatu tempat bagi kita. Tempat yang aman, nyaman, tentram, dan damai. Dan tidak akan ada sakit, penyakit, duka, bahkan kematian di sana. Firman Tuhan bagi kita, Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudaraku, kita harus sabar, sama seperti menantikan hasil yang berharga dari tanah. Pekerjaan kita tidak akan sia-sia. Tuhan akan segera datang. Bahwa keadaan kita di dunia ini mungkin akan mengalami kesusahan, mungkin akan mengalami tekanan, gangguan, mengalami musibah, kesedihan, sakit, penyakit, dan juga duka. Tetapi ingat, kita menantikan kedatangan Tuhan. Sama seperti Nuh di dalam bahtera, tidak akan selamanya di dalam bahtera. Demikian juga kita tidak akan selamanya hidup di dunia yang penuh dengan dosa ini. Kita akan tiba di suatu tempat yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan keindahan, kebahagiaan, dan sukacita bersama dengan Bapa Surgawi kita. Tuhan memberkati kita, menguatkan kita hingga Maranatha.